Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan proses hasil saya membuat database. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena masih ada 3 tahap yang belum saya buat, yaitu tahap membuat view, membuat store prosedur, serta trigger. Karena ketika tahap tersebut, ketika saya membuatnya, selalu saja error. Dan dilihat dari waktu sekarang sangat sedikit ataupun mepet, jadi saya hanya membuatnya sampai pada tahap memasukkan data pada untuk tabelnya. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah implementasi basis data tahun akademik 2020-2021. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan proses saya membuat database. Nah, pertama di sini saya membuat database dengan menggunakan perintah create database UAS. Selanjutnya itu on primary di dalam primary. Selanjutnya buka kurung dengan di sini saya akan membuat nama file dengan perintah name. Nah, name di sini merupakan nama logikal dari data file yang kita buat. Terus selanjutnya ada file name. Nama file name ini merupakan nama fisik yang tersimpan di dalam disk pada server. Di sini saya menggunakan folder D untuk menyimpan filenya. Selanjutnya ada size. Size di sini merupakan nilai besarnya data file pada saat database dibuat. Di sini saya menggunakan data file size 23 MB. Selanjutnya ada max size. Max size di sini merupakan nilai maksimum dari data file yang didefinisikan tersebut. Di sini saya menggunakan max size-nya 51 MB. Selanjutnya ada file growth. File growth di sini merupakan nilai dari data file tersebut yang akan ditambahkan saat data file yang didefinisikan tersebut telah terisi penuh. Di sini isi file growth dengan 9 MB. Selanjutnya itu tutup kurung. Nah, selanjutnya membuat secondary file dan data file. Secondary file bisa dibuat untuk menampung data-data tradisional lainnya. File group primary biasanya tidak menampung data-data transaksi dari database tersebut, melainkan akan menjadi starting point dari suatu database. File group secondary bisa dibuat lebih dari satu. Hal ini berbeda dengan file group primary dan file group log. File group log. Nah, ini adalah script untuk membuat secondary file. Di sini ada file group was1. Nah, buka kurung dengan di sini saya membuat namanya itu was1 dan menyimpan file namanya di folder D dengan menggunakan size 51 MB, max size-nya 61 MB, serta file group-nya 12 MB. Itu tutup kurung, log on, buka kurung, artinya itu file group keduanya itu dengan nama was2. Saya masukkan ke dalam folder D dengan size 10 MB, max size-nya 22 MB, file group 8 MB. Habis itu tutup kurung dan go untuk menjalankan atau execute. Cara mengeksekutnya adalah kita log dari go ini sampai ke database dengan menggunakan database master. Habis itu kita execute. Habis execute nanti akan muncul bahwa kita execute database kita buat telah berhasil. Tapi di sini kita udah membuatnya jadi tidak perlu lagi. Nah, tadi file group was 1 ini merupakan file group secondary di mana datanya berupa NDF. File group tersebut didefinisikan dengan properti yang sama seperti file group primary dan log. Dia juga bisa mendefinisikan nilai dari properti tersebut berbeda dengan file group primary dan log. Tidak harus sama. Setiap file group MDF, LDF, dan NDF
bisa memiliki lebih dari satu data file secara fisik. Data file dengan extension MDF dan LDF hanya satu. Jika kita menambahkan data file pada file group primary, maka yang lainnya berupa NDF atau secondary data file. Oke, lanjut. Selanjutnya itu di sini saya akan membuat beberapa tabel dengan menggunakan perintah create tabel. Di sini saya akan membuat tabel pengeluaran. Nah, itu buka kurung dengan isian tabel ada nominal transfer dengan menggunakan tipe data varchar dengan nilai numerik 12 dan primary key. Dan primary key not null. Nah, dengan didefinisikan suatu kolom dengan not null, maka data tidak boleh kosong. Nah, di sini saya memasukkan nilai numeriknya 12. Jadi nilai datif otomatis data tidak kosong. Selanjutnya itu ada nominal keluar dengan tipe data varchar juga dengan isian numerik nilai numerik 12. Selanjutnya itu ada kode keluar dengan bersama menggunakan tipe data varchar dengan nilai numerik 5. Selanjutnya ada tanggal keluar menggunakan datetime. Nah, datetime di sini digunakan untuk kolom yang menampung nilai tanggal. Selanjutnya itu pajak dengan menggunakan tipe data varchar dengan nilai numerik 12. Selanjutnya itu bukti keluar dengan tipe data varchar dengan nilai numerik 25. Selanjutnya terakhir itu deskripsi dengan menggunakan tipe data varchar juga dan nilai numeriknya itu 35. Selanjutnya saya membuat tabel karyawan dengan sama menggunakan perintah create tabel. Isi tabelnya ada NIK atau NIK nomor induk KTP dengan menggunakan tipe data char. Oh, maaf sebelumnya tadi saya kurang tidak menjelaskan. Char di sini merupakan untuk kolom yang menyimpan nilai karakter sama fungsinya juga pada varchar, tapi bedanya adalah varchar akan lebih variatif sedangkan char tersimpan nilai yang fixed atau fixed length. Nah, di sini saya masukkan NIK dengan tipe data char dengan nilai numerik 20. Selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar dengan nilai numerik 20. Selanjutnya saya membuat tabel status karyawan dengan perintah sama yaitu create tabel. Di dalamnya saya masukkan ada ID status dengan tipe data char nilai numeriknya 8. Selanjutnya ada status dengan tipe data varchar dengan nilai numeriknya 15. Nah, selanjutnya saya membuat tabel pengajuan dengan perintah create tabel. Di dalamnya ada kode pengajuan dengan tipe data char nilai numeriknya 6. Selanjutnya ada tanggal pengajuan, datetime. Tadi saya sudah jelaskan datetime yang digunakan untuk kolom yang menampung nilai tanggal dan tanggal diperlukan sama menggunakan tipe data datetime. Selanjutnya ada sisa dana dengan tipe data varchar isi nilai numeriknya 12. Selanjutnya ada bukti pengajuan dengan tipe data varchar dengan nilai numerik 16. Selanjutnya ada tujuan dengan tipe data varchar nilai numeriknya 35. Selanjutnya ada deskripsi dengan tipe data varchar nilai numeriknya adalah 35. Dan terakhir adalah ada nominal pengajuan dengan tipe data varchar juga dengan nilai numerik 12. Selanjutnya saya membuat tabel kode TRX dengan menggunakan perintah create tabel untuk membuat tabelnya. Di dalamnya ada isi TRX dengan tipe data varchar dengan nilai numerik 10 dan jenis TRX dengan tipe data varchar dengan nilai numerik 20. Selanjutnya saya membuat tabel pemasukan dengan perintah create tabel untuk membuat tabelnya. Di isiannya ada kode masuk menggunakan tipe data char dengan nilai numerik 6 dan pemasukan bersih dengan tipe data varchar dengan nilai numerik 10.
terakhir, saya membuat tabel periode dengan perintah create tabel untuk membuat tabelnya. Di dalamnya ada ID periode dengan tipe data char dengan nilai numerik 6, ada tahun ajar dengan tipe data char dan nilai numeriknya 8, dan terakhir ada semester dengan tipe data char dengan nilai numerik 10. Nah, terus selanjutnya di sini saya akan memasukkan data ke dalam tabel saya buat tadi dengan perintah insert into. Nah, insert into ini adalah digunakan untuk memasukkan data-data yang ingin kita buat ke dalam tabel yang kita buat tadi dengan perintah insert into pada tabel pengeluaran dengan isiannya ada kode keluar, pajak, nominal keluar, nominal, transfer, bukti keluar, tanggal keluar, serta deskripsi dengan perintah values. Nah, di sini saya sudah masukkan data-datanya, yaitu kode keluarnya AB, dengan pajaknya tidak ada, dengan nominal keluar 50.000. Nah, di sini saya sudah buat tiga kolom, tiga baris dengan 1, 2, 3 dengan 7 kolom. Nah, selanjutnya saya membuat mengisi data pada tabel karyawan dengan perintah insert into juga untuk mengisi data dalam tabel karyawannya. Dan di tabelnya, dalam isi data dalam tabelnya itu ada data nick dan data nama. Selanjutnya saya mengisi data pada tabel status karyawan dengan perintah insert into untuk memasukkan data ke dalam tabel status karyawan dengan isi data pada data ID status dan status. Selanjutnya saya telah membuat data yang dimasukkan ke dalam tabel kode TRX dengan perintah insert into dengan data TRX dan Genix TRX-nya. Dan terakhir, saya memasukkan data ke dalam tabel periode dengan perintah insert into untuk masukkan data ke dalam tabel periode dengan data ID periode, tahun ajar, semester, dan dalam datanya ada ID periode 1, tahun ajar 2020, semester 2, dan pada kedua ada ID periode 2, tahun ajar 2019, pada semester 4, dan terakhir ada ID periode 3, tahun ajar 2020, semester 2. Nah, begitulah cara proses pengisian data ke dalam tabel yang telah kita buat. Nah, terakhir di sini adalah cara untuk menampilkan tabel beserta data yang telah kita isi dengan perintah select from. Nah, select from di sini digunakan untuk memanggil agar menampilkan hasil tabel serta isi data tabel kita buat serta isi data yang telah kita masukkan tadi dengan cara memblok beberapa tabel yang kita buat tadi, itu blok semua, terus kita execute. Maka execute pada database UAS yang telah kita buat tadi. Terus klik execute, maka hasilnya akan keluar sini. Nah, di sini ada tabel pengeluaran dengan isi datanya dan nominal transfer, nominal keluar, kode keluar, tanggal keluar pajak, bukti keluar, serta deskripsinya. Nah, di sini ada kolom nomor transfer 100.000, nomor transfernya 100.000, nominal keluarnya 50.000, kode keluar AB dengan tanggal 2021, tanggal 7, 16, kita masukkan lagi deskripsi berhasil. Terus di sini ada tabel karyawan, tabel status karyawan, tabel kode TRX, serta tabel periode. Nah, begitulah proses saya membuat database beserta tabel
dan data file yang saya masukkan dalam tabel tersebut. Nah, sekian video penjelasan yang saya buat. Apabila ada kata ataupun penjelasan yang saya kurang atau salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.